Halo semuanya, hari ini aku mau sharing cerita-cerita tentang apa yang udah aku janjiin sebelumnya di post IG aku. Aku mau cerita tentang kisah perbiolaan aku. Startnya itu aku mulai belajar biola waktu itu tuh umur 10 tahun. Umur berapa ya? Oh lupa. Oh enggak, 5 SD, umur 9 tahun. Jadi aku start main biola itu umur 9 tahun. Nah, waktu itu kenapa aku tiba-tiba pengen main biola? Itu gara-garanya eh jadi kakek aku dari papa aku itu dulu juga bermain biola. Cuman karena istrinya tidak mengizinkan dia meneruskan bermain biola karena ya waktu itu dibilangnya nggak ngasilin duit kayak gitu. Jadi akhirnya tuh biolanya di stop dan biola yang dipunyain sama kakek aku itu tuh dikasih ke orang gitulah, intinya kayak supaya kakek aku nggak bisa main biola. Tapi anak-anak kakek aku nggak ada yang bisa karena pas dulu mau diajarin pada nggak mau lah, intinya kayak gitu. Jadi aku cuma mendengar cerita doang, dan waktu itu entah gimana pas aku umur 9 itu tiba-tiba tuh kayak di rumah itu ada satu biola gitu. Nah, biolanya ini katanya adalah biola dulu punya kakek aku, cuman terhilang gitu terus kayak ditemukan gitu sih. Tapi nggak tahu apakah bener biola itu yang asli atau enggak. Pokoknya tiba-tiba ada biola aja, biola tua, dan kayak keadaannya sih udah nggak bagus, udah nggak bisa dipakai sih. Nah, cuman pas aku lihat biola itu tuh kayak aku jadi tertarik untuk belajar, kayak aku jadi penasaran kayak gitu. Di rumah aku waktu itu juga suka banyak kayak partitur-partitur yang disalin sama kakek aku tuh kayak super rapih, super telaten. Jadi yang dia bikin di kertas dengan tangan dia tuh udah kayak fotokopian, kayak print-printan kayak gitu, cuman di kertas yang tua yang warna coklat gitu loh, tapi kayak rapih banget dan itu banyak. Jadi dia dulu salinin semua apa sih, partitur-partitur kayak gitu. Nah, jadi aku tuh penasaran banget waktu itu pengen belajar biola karena hal itu. Nah, lanjut ke perjalanannya. Akhirnya aku tuh em, bilang aku pengen, dan akhirnya dilesin biola di Magelang. Nah, waktu itu tuh di Magelang tuh kan kota kecil ya. Jadi cuman ada satu tempat les-lesan musik tuh, cuman ada satu di kota itu. Ya udah itu aja. Kalau private itu ada, cuman private itu bukan biola, jadi kebanyakan private piano kayak gitu. Nah, kalau biola tuh cuman adanya di situ doang, jadi semua orang yang mau belajar biola ya di situ aja. Nah, akhirnya aku belajar di situ. Waktu itu aku start, terus aku beli biola yang waktu itu cuman ukuran 3/4 deh kalau nggak salah, waktu pertama kali aku belajar. Nah, waktu belajar itu pun gurunya sempat ganti. Dan jadi pertama guru aku cewek dari isi Jogja. Abis itu dia keluar, terus ganti cowok dari isi Jogja juga. Jadi guru di Magelang pasti biasanya dari isi Jogja. Nah, aku tuh sempet kayak ambil private juga waktu itu sama seorang guru. Nah, jadi aku lupa sih timelinenya kayak gimana ya. Tapi intinya adalah ini adalah temen nyokap gue. Jadi temen nyokap gue ini sebenarnya tinggal di Jakarta. Cuman pas itu dia emang punya rumah di Magelang. Jadi aslinya Magelang, tinggal di Jakarta, dan dia setiap beberapa bulan sekali itu balik ke Magelang selama beberapa waktu. Jadi aku kayak mungkin semacam master class beberapa kali sama dia. Waktu dia di Magelang tuh aku ngeles sama dia, tapi kalau dia di Jakarta ya enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh di Magelang tuh waktu zaman aku tuh susah banget sih cari guru biola gitu ya. Ya kecuali di tempat itu sih. Tapi kalau misalnya kita mau cari opsi dan lain sebagainya tuh kayak emang nggak bisa. Ya udah di situ aja gitu. Nah, akhirnya aku belajar. Waktu itu tuh aku masih suka yang namanya main biola. Cuman memang aku tuh, karena aku tuh dari kecil super minder anaknya, kayak pemalu banget. Terus gak pedean. Jadi tuh kalau yang namanya suruh perform, aduh itu tuh rasanya kayak nggak mau gitu, kayak susah, kayak terlalu takut gitu. Cuman ya
kalau namanya kita udah les musik ya harus dipaksain kan, maksudnya kayak ujian atau apa kan ya harus tampil gitu, at least dilihat beberapa orang. Nah waktu itu jadi mungkin aku sekitar umur 10 kalau nggak salah deh. Nah itu aku tempat musik aku itu, les musik aku itu mengadakan konser. Jadi dia emang kayak setiap annual atau gimana gitu bikin pesta musik. Jadi kayak ada gedung serbaguna di Kota Magelang dan dipakai untuk konser anak-anak yang les di situ. Jadi nggak cuma biola doang, ada piano, ada vokal dan gitar, semuanya lah pokoknya dikonserin yang udah dirasa sanggup untuk tampil di situ. Nah waktu itu aku tuh udah waktu itu ngeles berapa lama gitu ya, aku lupa deh, cuman intinya belum terlalu lama lah. Jadi aku tuh baru sampai waktu itu kan pakai Suzuki, jadi Suzuki 1 yang nomor 9 yang Perpetual Motion itu. Nah kalau yang tahu mungkin ngerti ya yang bagian mana gitu, yang lagunya kayak gimana. Nah jadi sampai Perpetual Motion itu, nah aku terus ditawarin untuk tampil juga. Nah dulu tuh aku tuh ngeles barengan sama sahabat aku di Magelang waktu SD itu. Kayak kita sama-sama ngeles lah gitu, jadi timingnya samaan. Terus udah gitu pas juga lagi pesta musik itu dia juga ikut dan main lagu yang sama aku. Nah disitulah satu awal traumatik aku dengan biola, nggak tahu gimana ya ceritanya, sehingga cukup membekas sih di aku gitu, kayak membuat aku tuh ngerasa kayak tampil bermain biola tuh memang mengerikan gitu. Jadi ceritanya itu kan gedungnya lumayan gede, panggungnya juga gede, orangnya rame, jadi bener-bener kayak yang rame banget. Nah kala itu jadi sehari sebelum aku tampil itu aku tuh udah bilang sama mamaku kalau aku tuh bakal nampil kayak gitu-gitu. Jadi tampil itu hari Minggu, aku inget. Jadi abis aku tuh sekolah Minggu terus aku tuh pergi nampil. Nah tapi tuh waktu itu tuh aku lagi ada masalah sama mama aku, jadi aku tuh berantem lah sama mama aku sehari sebelumnya. Dan kayaknya waktu itu mama aku juga kayak lagi cukup stres dengan beberapa hal, dan dengan berantem sama aku tuh dia kayak lagi nggak fokus lah intinya untuk kayak nyemangatin aku di acara itu, intinya kayak gitu. Jadi aku udah bilang terus, tapi kayak mamaku tuh nggak terlalu merespon untuk apakah dia akan datang atau enggak. Nah aku tuh datang ke acara itu nggak ditemenin orang tua, jadi nggak ada saudara aku, nggak ada orang tua aku. Jadi aku tuh datang ke acara itu sama temen sahabat aku itu dan papanya. Jadi papanya kan nganterin sahabat aku itu kan, terus jadi aku ikut sama dia karena kita juga satu sekolah minggu. Jadi abis dari sekolah minggu aku ke rumah dia, terus dia temenin bareng-bareng ke acara itu. Waktu itu sih pagi-pagi mama aku sempet bilang ya nanti datang kayak gitu, cuman ternyata sampai giliran aku tuh mama aku tuh nggak datang gitu, jadi nggak ada di situ gitu. Aku nggak tahu apakah itu mempengaruhi aku atau enggak gitu ya, tapi di saat itu tuh ya aku ngerasa nggak ada yang support aku di situ waktu itu. Nah jadi akhirnya pas temen aku tuh pertama kali nampil sebelum aku, jadi dia nampil dulu dan kayak super lancar, jadi kayak bener-bener yang ya flawless lah gitu ya intinya. Nah terus giliran aku nampil, kita kan diiringin piano juga tuh, giliran aku nampil sampai bar kesekian mendadak blank, bener-bener blank, karena kan hafalan ya, jadi kayak nggak pakai partitur gitu loh. Dan aku bener-bener lupa aku tuh harus main apa sampai di belum setengah lagu bahkan gitu, kayak mungkin baru seperempat lagu tiba-tiba aku ngeblank dan aku nggak bisa main apa-apa, cuman diem, literally diem. Pianonya jalan terus dan aku diem sampai selesai. Pas turun panggung tuh rasanya kayak malu banget gitu, malu banget gengs. Jadi aku
turun panggung, tapi aku anehnya waktu itu aku nggak nangis, kayak terlalu shock. Jadi habis aku turun, terus aku kan balik ke tempat duduk di sebelah guru aku. Nah terus aku tuh dengar, jadi ada ibu-ibu di belakang guru aku tuh kayak noel guru aku, terus nanya, ini anaknya udah belajar berapa lama, kok ini bang, kok nggak bisa gitu, kok jelek banget gitu, intinya kayak gitu ya. Aku lupa dia ngomong jelek banget atau apa gitu ya, intinya kayak gitu. Nah itu cukup membekas di aku karena itu my first performance kan. Dia ada dan aku nggak ada ditemenin siapa-siapa dari keluarga aku, terus udah gitu aku ngeblank, terus aku dikatain kayak gitu. So it wasn't a good experience sih. Gitu. Cuman aku akhirnya tetap ya, pas aku udah pulang, diantar pulang tuh kayak mamaku yang kayak, oh kamu udah pulang, padahal mama lagi mikir mau datang, katanya kayak gitu. Cuman it was too late gitu kan. Jadi ya udah selesai acaranya gitu. Jadi ya udah akhirnya, tapi aku tetap ngeles, aku nggak berhenti, jadi aku tetap ngeles. Aku tuh SMP sempat stop bentar karena nggak ada guru di tempat les aku itu gitu, sempat berhenti selama beberapa bulan gitu. Nah terus habis itu pas SMA aku pindah ke Jakarta, mau cari lagi guru biola karena waktu itu cita-cita aku masih jadi pemain biola guys gitu. Terus akhirnya disaranin sama temen mama aku itu yang dulu sempat kayak master classin aku itu, katanya kalau di Jakarta yang bagus di sebuah adalah PIP institusinya. Aku kayaknya nggak enak untuk menyebutkan gitu deh, soalnya bukan gara-gara apa sih, cuman karena di situ juga ada pengalaman buruk dan aku nggak mau membuat nggak mau menyebarkan hal buruk lah tentang nama tempat itu, jujur aja gitu. Jadi kayak akhirnya aku ngeles di satu tempat les biola yang dianggap waktu itu ya pokoknya dianggap sangat baik lah, one of the best gitu untuk bidang strings biola. Nah akhirnya aku coba ke situ, tapi ternyata tuh mahal banget dan emang sebenarnya tuh jauh banget dari tempat aku tinggal. Aku tinggal di Jakarta Utara di Kelapa Gading, sedangkan lokasi tempat aku ngeles itu di Jakarta Selatan di Pondok Indah, jauh sekali. Dan kayak harganya ternyata tidak murah untuk keadaan keluarga aku waktu itu, karena pas kita pindah ke Jakarta tuh keluarga aku financially sedang mengalami problem. Jadi ya untuk bisa membiayai les-les begitu tuh kayaknya emang nggak bisa, waktu itu emang nggak bisa gitu. Nah waktu di situ tuh papaku tuh kan suka bernegosiasi, jadi pas di situ papaku tuh nego apakah bisa aku tuh dapat beasiswa di situ. Akhirnya coba dites dulu kan. Aku main waktu itu tuh, waktu ke tempat itu tuh cupu banget, bayangin aja kayak kelas 1 SMA, waktu itu aku umur 14 tahun. Cuman bisa main Suzuki 1 yang nomor 12. Mau tahu kelanjutannya? Next di part 2 ya.